Nyantol lagi peminjaman dari aplikasi ini, duitnya langsung masuk ke rekening, nggak menunggu lama, dan tentunya nggak sebar data serta nggak perlu data busuk ataupun data fake. Siapa saja bisa dicairkan, modal data fresh dan akun baru juga bisa dicairkan, apalagi dengan menggunakan akun lama. Dan pastinya untuk di aplikasi ini bebas ngajuin di jam berapapun, serta pencairan dan kuotanya banyak banget, nggak perlu takut kehabisan, dan siapa saja bisa dicairkan. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Yur Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lancar semuanya? Udah pada jebol ataupun mungkin udah pada gaskan lagi di beberapa aplikasi pinjol, baik yang legal ataupun yang ilegal? Dan saran gua sih seperti biasa, kalau memang kalian ingin ngajuin di pinjol ilegal, tentunya siapkan mental kalian ya, soalnya ya kita tahu sendiri lah ya bahwa pinjol ilegal biasanya sebar data ya. Dan ya walaupun kalian bayarkan, ingin berharap untuk mendapatkan rawatan, biasanya sulit banget untuk dapat rawatan ya cuy. Nah, makanya kalau untuk perawatan mending ke pinjol legal OJK saja ya. Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online. Yang untuk di aplikasi ini tuh kalian sih mau ngajuin di jam berapapun bisa juga, selama kalian ngajuinnya di hari kerja. Kalau untuk di luar hari kerja gua nggak tahu ya apakah bisa ngajuin atau enggak. Dan pastinya untuk di aplikasi ini memang nggak terlalu gede seperti aplikasi pinjol legal lainnya sih, namun untuk limit dan kuotanya ya lumayan sih, walaupun memang pencairan awal nggak jauh dari sejutaan ya, paling tinggi sih sejuta kalau untuk di aplikasi ini ya. Namun nanti kan bisa dirawat juga. Kalau mau ngincar limit yang tinggi, kemudian dengan tenor yang lama, bisa dengan menggunakan akun teman kalian ataupun akun lama. Yang penting sudah pernah cair ya cuy. Kalau akunnya udah lama tetapi belum pernah ngajuin, belum pernah cair, ya sama aja sih ya cuy. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak aja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini ya teman-teman, bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman 400.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 bulan 8 2022 ya. Nah, di sini 400.000 masih kecil banget sih ya cuy ketimbang aplikasi pinjol lainnya. Namun ya nggak masalah sih, namanya juga masih peminjam baru, masih fresh banget, serta skor kredit masih rendah ya. Yang dicairkan hanya segini doang cuy, dan pastinya sih bisa dinaikkan lagi untuk tenornya. Namun saran gua, kalau kalian ingin merawat di aplikasi ini, jangan sampai tepat di jatuh tempo untuk pembayarannya ya. Lebih cepat lebih bagus ya. Kalau gua sih karena dicairkan 400.000 seperti ini, kemungkinan gua akan bayarkan langsung, mungkin seminggu setelah dicairkan, dan langsung gua bayar karena juga nggak terlalu gede banget ya cuy. Bedanya kalau kalian mengajukan ataupun dicairkan dengan 5 juta, nah kalau merawatnya biasanya itu agak lama ya baru dibayarkan, tetapi masih tetap dalam jangka waktu sebelum jatuh tempo ya. Nah, di sini untuk jumlah tenor yang gua dapat adalah 14. Nah, di sini untuk jumlah tenor yang gue dapat adalah 24 hari ya, kalau gue nggak salah ingat, apa 28 ya. Dan bisa naik lagi seiring besarnya peminjaman kalian ataupun tenor yang kalian dapatkan ya. Dan untuk di aplikasi ini lebih ke peminjaman khusus UMKM ya, ataupun usaha mikro kecil menengah. Namun ada juga yang dicairkan dengan peminjaman untuk kebutuhan sehari-hari dan lain-lain. Ntar kita akan bahas untuk aplikasinya. Oke, sebelum kita lanjut, kita ke aplikasinya. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya yaitu Klik Kami. Dan untuk aplikasi Klik Kami ini mungkin kalian yang sudah sering mengajukan di pinjol ilegal
ilegal ataupun aplikasi legal ya yang udah lama banget pasti udah pada nggak asing dengan aplikasi ini, karena dulu sempat naik banget sih nama aplikasi ini ya, bukan hanya dari aplikasi legalnya, tetapi dulu ada banyak banget aplikasi pinjol ilegal yang mirip dengan aplikasi ini dan bahkan kode OTP-nya sama. Nah, makanya kemarin-kemarin banyak yang mengatakan untuk aplikasi ini tuh banyak aplikasi saudaranya ya. Namun gua nggak tahu apa aja saudaranya, mungkin hanya menyerupai aplikasi ini atau gimana ya cuy. Nah, dan untuk aplikasi ini juga untuk tampilannya sih dari kemarin-kemarin nggak jauh beda sama yang dulu ya, dan ya tampaknya memang biasa aja kalau kita bandingkan dengan aplikasi Cairin, KP, Finplus dan lain-lain. Ya memang masih jauh banget sih ya cuy. Nah, oke, sebelum kita lanjut, kita ke detail info dari aplikasinya. Ini adalah nama aplikasinya itu Klik Kami, pinjaman uang dana kredit cepat online, dan di sini gua barusan update lagi karena memang ya untuk merawat di aplikasi ini wajib untuk diupdate ya. Soalnya takutnya kalau nggak diupdate kita nggak bisa membayarkan ataupun terjadi kesalahan sistem ya akibat bug dari versi sebelumnya ya. Nah, di sini untuk aplikasinya tentunya sudah legal OJK dan bagian dari RPI. Dan buat yang bertanya, Bang, ini linknya mana Bang untuk downloadnya? Nah, untuk linknya kalian nggak perlu repot-repot ya, melalui S-File, website, Google, link, dan juga lainnya, karena kalian cukup buka Google Play Store kalian ya, khusus yang pengguna Android, dan kalian ketikkan nama aplikasinya, nanti akan muncul aplikasi Klik Kami ya. Nah, jadi ya cukup dengan Play Store kalian, tetapi harus menggunakan handphone Android. Tetapi kalau untuk pengguna iPhone, gua nggak tahu apakah bisa atau enggak ya, dan apakah udah tersedia juga ya. Biasanya sih belum ya cuy. Nah, dan untuk status legalitas aplikasinya ini, kalian kalau mau cek bisa langsung ke website dari Otoritas Jasa Keuangan. Di situ ada daftar aplikasi fintech yang berizin OJK ya. Nanti kalian bisa lihat, dan di sini dia dideveloperi oleh PT Harapan Fintech Indonesia ya. Nah, ini, dan di sini terakhir diupdate itu 13 Februari 2022. Untuk aplikasi ini jumlah downloadnya nggak terlalu tinggi-tinggi amat sih, standar di aplikasi pinjol legal ini 1 juta dengan rating 4,8. Ini tinggi banget, hampir mencapai nilai maksimal yaitu 5. Ulasannya 88.000 ulasan. Nah, adapun untuk brosur aplikasinya, di sini kalian bisa lihat untuk brosurnya aman dan terpercaya, berizin dan diawasi oleh OJK. Selanjutnya perlindungan data terjaga, pelunasan mudah, banyak metode pembayaran, dan prosesnya cepat, verifikasi hanya 10 sampai dengan 30 menit saja. Oke. Selanjutnya di sini ada ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam. Saran gua bisa kalian baca dulu dan lihat-lihat, dan juga bisa menjadikan bahan pembanding dengan pinjol-pinjol lainnya ya, biar kalian nggak salah pilih ataupun biar kalian bisa menentukan yang mana nih kalian mau ngajuin ya. Soalnya ya karena banyaknya aplikasi pinjol yang bermunculan saat ini dengan pencairan yang banyak, jadi ya tinggal kalian pilih aja tuh ya, mau yang limitnya rendah ataupun tinggi ataupun sedang, ataupun mungkin biaya bunga yang rendah, tenor yang tinggi, dan lain-lain. Oke, selanjutnya di sini kita langsung ke detail aplikasinya. Kita lihat untuk detail produknya. Di sini dia menawarkan peminjaman paling rendah itu 400.000, paling tinggi 10 juta rupiah. Dan untuk jangka waktu pinjamannya ataupun tenornya 91 hari hingga dengan 365 hari, nanti disesuaikan ya. Dengan biaya bunganya rendah, ini maksimal 24% per tahun. Ini lumayan murah sih. Kalau rata-rata aplikasi pinjol biasanya sih mematok 30-an ya cuy. Nah, di sini ada contoh simulasinya. Ini bisa kalian jadikan bahan acuan juga, bisa kalian hitung dulu ya. Kalau di pinjol ilegal sih biasanya berbanding terbalik. Kalau ini kalau ini palingan nggak beda jauh ya cuy. Nah, di sini biaya bunga totalnya sekian-sekian, dan udah ada nomor registrasi OJK-nya juga. Nah, untuk pengajuan itu sudah bisa untuk pengajuan ya yang berumur 18 tahun ke atas ya, dan juga mempunyai penghasilan tetap. Nanti kalian isikan aja, dan keuntungannya di sini seperti biasa tanpa agunan ya, jadi nggak memerlukan jaminan. Ada program cicilan, dan juga dia dilengkapi ISO 27001, yaitu sertifikasi keamanan data ya yang berstandar internasional ya kalau gua nggak salah. Jadi data kalian udah pasti aman, dan sini ada email, website, dan Instagram lainnya. Serta di sini dia dideveloperi oleh PT Harapan Fintech Indonesia dan sudah dirilis sejak 21 Mei 2020. Artinya pada saat awal-awal naiknya pinjol sih ya cuy untuk aplikasi ini. Nah, oke, nggak usah berlama, kita ke aplikasinya aja.
Ini ya teman-teman tampilan awal dari aplikasi Klik Kami, dan untuk tampilannya kayaknya masih sama sih seperti yang kemarin-kemarin ya cuy. Dan memang di sini untuk aplikasi ini dia lebih dikhususkan untuk pinjaman modal usaha ya, seperti pinjaman untuk UMKM dan lain-lain. Nah, sini kalian bisa lihat pinjaman tertinggi itu 5 juta dengan pengisian pertama yang harus kalian isikan sini adalah tujuan pinjaman. Nah, ini kalian bisa pilih yang biasanya sih yang paling gampang di ACC, yaitu seperti perdagangan, kemudian pendidikan, dan juga lain-lain ya, atau rumah tangga ya. Nah, di sini karena kita fokusnya untuk modal usaha ya, bisa kalian pilih aja dulu di sini perdagangan ataupun lain-lain ya kalau nggak ada. Nah, oke, selanjutnya di sini kita pergi ke peminjaman. Oke, selanjutnya di sini kita tekan pergi ke peminjaman aja, dan di sini kita harus login terlebih dahulu ya cuy, karena memang di aplikasi ini kalau kalian setelah update aplikasi itu harus minta login lagi dan masuk kembali dengan akun kalian. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk ya cuy dan sudah login dengan menggunakan akun. Di sini kita tekan lagi ke pergi ke peminjaman, dan di sini kita diminta untuk izin kamera ya. Ini kita izinkan aja saat aplikasi digunakan. Dan untuk lokasi perangkat ini nggak masalah ya, wajar kalau di aplikasi pinjol legal OJK seperti ini. Oke, dan ya di sini kita diharuskan untuk mengisikan 4 step ya. Di sini ada informasi pribadi, kemudian informasi tambahan, sertifikasi foto, dan juga informasi bank ya. Nah, di sini ada juga contoh gambarnya ya. Nah, ini kalian bisa lihat aja semuanya untuk contoh gambarnya. Dan untuk contohnya sih nggak terlalu terlihat sih ya cuy. Jadi kalau kalian ingin mengajukan di aplikasi ini kemudian sering gagal dalam verifikasi data ataupun KTP, kalian bisa cek aja di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data dan juga verifikasi wajah ya. Di situ gue udah jabarin, udah lengkap, dan tinggal kalian lihat aja ya, karena di setiap aplikasi biasanya nggak menjelaskan secara detail ya, hanya gini doang ya. Yang pasti untuk di aplikasi ini selain tulisan KTP-nya itu nggak boleh buram ya, ataupun nggak boleh blur, untuk sudut kiri kanan atas bawahnya ini nggak boleh terpotong ya. Sekalipun nanti ketika kalian memasukkan itu ada kolom kotak ya yang disediakan untuk KTP, jadi untuk sudut kiri kanan atas bawahnya ini nggak boleh terpotong. Jadi kalian harus memasukkan KTP kalian tepat di kotak tersebut yang telah ditentukan ya, baik dari fotonya, tanda tangan, dan lain-lain. Ya, oke, selanjutnya di sini kalian isikan nama lengkapnya ya, NIK-nya. Nah, NIK ini nggak boleh digonik ya. Kemarin ada beberapa orang yang coba gonik ya setelah ngajuin di aplikasi pinjol ilegal, dan itu nggak bakalan bisa ya cuy. Nah, memang sih dulu banyak yang mencoba gonik ya, itu dulu banget sih, mungkin karena aplikasinya lagi error atau gimana, dan ada yang lolos ya. Tapi kalau saat ini kayaknya udah sulit ya cuy. Nah, di sini ada informasi tambahan pendidikannya. Nah, pendidikannya ini kalian bisa pilih nih cuy ya, pendidikan terakhir maksudnya ya. Oke, kemudian pekerjaan. Untuk pekerjaan di sini bisa mahasiswa, pelajar, dan lain-lain. Tetapi untuk mahasiswa dan pelajar ini minimal kalian harus mencantumkan pendapatan kalian per bulan ya. Jadi harus ada pendapatan juga per bulannya ya, bukan hanya pekerjaannya doang. Dan di sini alamat sesuai KK ya. Nah, ini yang biasanya bikin bingung orang nih cuy ya, kalau alamat sesuai KK kita itu berbeda ya, ataupun alamat sesuai KTP itu berbeda dengan alamat domisili kalian. Nah, untuk di aplikasi ini itu salah satu keunggulannya, dia mempunyai kolom untuk pengisian alamat lengkap domisili. Jadi kalian ya walaupun tinggalnya di Bandung, KTP-nya Jakarta, ya bisa diisikan di sini ya. Nah, sekalipun yang menjadi patokan itu adalah alamat sesuai KTP ya. Nah, Bang, gimana Bang kalau gua ngajuin di aplikasi pinjol lainnya tetapi nggak ada alamat lengkap untuk domisilinya? Nah, patokannya adalah di KTP kalian ya. Walaupun kalian udah tinggal di mana, tetapi KTP kalian itu beda ya, patokannya tetap di KTP kalian. Oke, selanjutnya nanti kalian bisa lanjutkan aja seperti biasa, namun di sini gua nggak bisa lanjut karena harus memasukkan data pribadi. Dan sedikit tips dari gua untuk di aplikasi ini, pastinya kalau kalian mau mengajukan dengan limit gede ya ataupun limit tinggi, jangan mengajukan dengan akun baru ya. Soalnya akun baru ya mentok paling 1 juta, dan itu jarang banget ya. Biasanya paling banyak 400.000, 500, 600 ya cuy. Dan untuk penggunaan akun orang lain ya
bisa kalian pinjam teman kalian ataupun pakai jasa joki. Namun saran gue kalau pakai jasa joki jangan asal-asalan milih ya cuy, karena sekarang banyak joki yang ya hanya memanfaatkan kalian. Biasanya sih joki-joki yang meminta pembayaran di awal itu udah fiksi itu cuy ya, biasanya bukan joki dan hanya memanfaatkan kalian ya. Nah, kalau joki biasanya minta pembayaran di akhir dan juga kesepakatan dengan kalian pembayarannya gimana ya cuy. Nah, kalau ada yang minta di awal ya itu waduh, mending gak usah sih ya cuy, mending ngajuin aja sendiri ya. Nah, so jadi saya rasa begitu aja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol Klik Kami. Dan buat kalian yang masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas dan juga support kalian satu persatu. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.